Hadirin pesantren, mari kita bersama-sama kita lanjutkan untuk kajian kita pada pagi hari ini. Kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu ke waktu selalu kita syukuri di dalam perjalanan kehidupan kita ini, entah itu bentuknya sesuatu yang menyenangkan atau segala sesuatu yang kurang menyenangkan, kita selalu ikhtiar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan satu modal di dalam kehidupan kita, karena kita akan mengerti eksistensi keberadaan yang urip itu harus didukung dengan rasa syukur. Apapun bentuknya, apapun yang diperolehnya, apapun yang dirasakan, tapi kalau tidak diimbangi dengan syukur kita, itu gak ada gak ada habis-habisnya. Maka syukur itu sangat penting sebagai mengatasi kemauan segala sesuatu yang kurang bermanfaat barangkali. Maka salah satu sebagai proteksi untuk membatasi diri adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam perjalanan kehidupan itu kadang-kadang kita diperlihatkan sesuatu yang mungkin orang itu akan bergerak untuk anut, ya, sehingga orang itu selalu mengejar, ya. Siji dua ini, yang satu harus ini. Tetapi sebenarnya di dalam perjalanan kehidupan itu sudah dibagi yang sedemikian rupa, yaitu apa? Rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka kita ini syukur itu tidak boleh kita itu dangan itu adalah saat itu betul baru. Karena kalau kita dangan itu nggak ngerti, oh ternyata di bawah kita itu masih banyak, segala sesuatunya masih banyak. Maka apapun yang di bawah kita masih banyak, sehingga itulah kita akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa yang kita miliki, ya, dunia, ya, yang kita miliki. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang persoalan dunia. Ma huwa dunya ya Rasulullah? Sing dimaksud dunia niku napa? Jawabnya adalah ad-dunya ma la yanfa'uhu fil akhirah. Itu dunia. Jadi segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat, itu namanya dunia. Nah, sesuatu yang ora manfaatnya itu disebut dunia, itu apa? Yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah tahta atau kedudukan. Yang ketiga adalah wanita. Nah, itulah tiga musuh manusia yang harus kita lawan. Kok iso? Apa artinya itu? Kok tahta, harta itu termasuk dunia? Artinya gitu. Artinya adalah kita memiliki punya harta, tapi entek atau habis gumangan menurut anaknya. Punya harta banyak hanya habis untuk berboya-boya. Memiliki harta hanya habis untuk gagah-gagahan saja. Memiliki harta tetapi hanya untuk mencukupi urip tok. Mulai itu yang dimasuk yaitu
la yanfa'uhu fil akhirah, ora ana manfaat. Ya, jadi duwe harta hanya untuk entek untuk mangan. Mangan itu ternyata ngetekno duit mangan. Cobi yang tahu itu ibu-ibu sedina niku coba niku dihitung apa niku. Apa menurut maksudnya? Apa tidak ada yang lain? Kalau harta itu banyak untuk membeli segala sesuatu yang mewah, hanya sebatas dipandang oleh seseorang, hanya mendapatkan pujian seseorang, ya itu entek. Ya, maka itu yang dimaksud la yanfa'uhu fil akhirah, orang not manfaatnya di dunia akhirat. Nah itu yang dimaksud harta. Dan bagaimana agar harta itu ono manfaatnya tidak entek hanya untuk makan tok, maka harus dikelola dengan baik sebagai pengantar untuk kita masuk di dalam surga Allah, yaitu kita manfaatkan dengan baik. Satu, kita bekerja untuk haji, disisihkan untuk yang lain-lain. Itu namanya bermanfaat. Jelas gini. Nah, kita punya harta hanya orientasi untuk dihabiskan hanya untuk makan, entek, hanya untuk segala sesuatu tanpa memperhatikan untuk akhirat. Itu namanya dunia. Jadi dunia itu motoriku. Tapi kan kita memiliki segala sesuatu harta dimanfaatkan untuk kepentingan akhirat dan ono manfaatnya, itulah yang diharapkan. Jadi kita harus pisah, harus kita pisah. Itulah sing dimaksud dunia. Itu yang pertama adalah harta. Yang kedua adalah tahta. Banyak orang yang memiliki kedudukan, jabatan tinggi, tapi enggak jujur. Itu bisa celaka, tidak bisa membawa amanah. Nah, kalau kita sudah tidak jujur, tidak membawa amanah, tidak bisa melaksanakan yang diamanai, ya, dari Allah itu orang iso hanya untuk sak senengi dewi, itu juga namanya dunia. Tapi kan kita memiliki sesuatu yang bermanfaat. Misalnya kita bisa mengolah segala sesuatu kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena kan kita ini yang butuh ngatur. Ya, meskipun sekelas RT, sekelas RW, sekelas apa saja, kalau itu ada yang bermanfaat kepada sesama manusia, itu namanya bermanfaat. Tetapi kalau sampai tinggi, ya, jabatan tinggi dan orang hanya kepentingan untuk kita tidak jujur, kita tidak untuk menjaga amanah, itu namanya dunia. Jadi wis pokoknya orang kan banyak nih, ya banyak, atau dengan kata lain mumpung apa aji mumpung. Nah itu kan sangat membahayakan. Itulah yang dimaksud dunia. Maka kalau kita diberi amanah apapun harus ikhtiar untuk bermanfaat kepada manusia. Kalau bisa bermanfaat di level manapun, kita diberi ilmu bisa bermanfaat, kita menyampaikan segala sesuatu bisa manfaat, itulah bisa mengantarkan kita yaitu untuk sebuah kebaikan sampai akhirat. Tapi kalau tidak, itu namanya dunia. Jadi dunia itu uang. Yang terakhir disebut sebagai wanita. Wanita itu juga dunia. Kalau wanita itu hanya dilihat dari kecantikan yang bohong, orang ada manfaatnya. Gue seneng-seneng gue. Maka sing dimaksud dengan wanita itu sing apik niku wanita sing kaya apa.
Maka jenengan sering mendengar wanita solehah. Wanita solehah itu yaitu apa? Lihuku kilillah, memenuhi hak-hak Allah. Tidak hanya kecantikannya, tapi yang gelem sholat, wayai ngaji yang gelem ngaji, wayai nopo-nopo, niku juga bisa mentaati kepada apa yang diinginkan oleh suami. Itu namanya wanita solehah. Jadi bukan wanita yang disebut ini salah pengertian. Kadang-kadang itu wanita solehah gitu ini dok, tapi orang manfaat. Waya sholat ora gelem, waya poso ora gelem, waya nopo-nopo boten urun. Nah itu enggak termasuk kategori wanita solehah. Sing disebut yang nomor 2 wanita solehah itu walihu linnas, memenuhi hak-hak manusia. Termasuk kita ini sebagai orang soleh, rajin sholatnya, ibadahnya apik, tapi hubungan sesama manusia terputus. Itu namanya bukan dikategorikan wanita orang soleh atau solehah, karena terputus. Jadi yang disebut sebagai orang soleh dan disebut sebagai wanita solehah itu wonten kali ini ke bawah, yaitu lihuku kilillah, memenuhi hak-hak Allah, dipenuhi sih. Ya, ini wayai sholat, wayai bekerja. Karena bekerja diniati ibadah itu mendapat pahala. Pahala kita lakukan. Itu hak-hak Allah dipenuhi sih. Ya, yang kedua adalah lihuquqi linnas, memenuhi hak-hak manusia. Tidak ada artinya kalau kita itu sering sholat, kencang, ibadah kencang, bahkan haji bolak-balik, tetapi hak-hak terhadap manusia tidak terpenuhi, itu bukan dikategorikan yaitu orang yang soleh. Maka ini sangat penting. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan sing disebut dunya niku mawon. Ya, jadi kata sahabat dijawab oleh Nabi, apa ya Rasulullah sing dimaksud dunya itu? Duwe kedudukan dimanfaatkan, duwe ilmu dimanfaatkan, menyampaikan segala sesuatu yang bisa manfaat ini gunanya kepada sesama manusia. Itulah kalau tidak bisa, maka itu disebut dunya. Muspro, buat apa kita punya kedudukan, buat apa kita punya harta, buat apa kita memiliki kecantikan, tetapi hak-hak Allah tidak terpenuhi. Insya Allah panjenengan sedaya niki sudah, insya Allah mudah-mudahan memenuhi hak-hak lihuquqillah, yaitu hak-hak Allah. Insya Allah kita akan memenuhi. Termasuk hak-hak Allah itu nggih syukur, termasuk hak-hak Allah itu nggih menjalani segala perintah dari Allah. Itu adalah hak-hak Allah. Kathah niku, kathah. Terus kita lakukan. Yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah kita hak-hak manusia, lihuquqi linnas. Ini sangat penting. Maka hal-hal yang seperti ini mungkin kita bisa menepati hak-hak Allah dan hak-hak dengan manusia. Dengan kita taat, ya, sholat, dengan manusia kita baik, ini akan diberi dengan sebuah pahala yang sangat besar. Artinya manfaat, artinya telur niku ini untuk dimanfaatkan, tidak hanya orientasi dunia tak, tetapi juga kepada orientasi akhirat. Itulah yang harus kita penuhi terhadap Allah, dan juga kita bisa memenuhi terhadap hak-hak manusia. Bapak Ibu sekalian, nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting yang harus bisa menopang di dalam hal ini adalah dilandasi dengan semuanya itu kesabaran. Kesabaran itu juga sangat penting. Apa toh yang dimaksud sabar itu? Sabar itu adalah bisa istiqomah di dalam hal apa saja.
niku namanya kesabaran. Sabar untuk infak, sabar untuk sholat, sabar untuk melakukan sing di dalam hal sebuah kebaikan, itu namanya sabar. Jadi kita ini sabar. Ya, maka melalui kajian kados ngeten iki kita harus dituntut dengan kesabaran, Pak. Nah, orang sabar pikirannya tekan dindi, malah lebih baik mulai terus. Nak sepanjang jalan betul-betul undur sani yang mendesak, siapapun yang menyampaikan di dalam kajian, siapapun yang menyampaikan segala sesuatu, tolong diniati kesabaran, ya, diniati sabar, insya Allah akan mendapatkan pahala. Kita harus memahami, nak menolong sebagai tambah, ya, nilai ketakwaan kita, iman kita kepada Allah. Jadi siapapun, kita itu kan gak sabar. Kadang-kadang tidak sabarnya apa? Merasa bosan. Jadi nek ngene dunya niku wae urip nek ora ana kesabaran ya bosan kan. Maka dituntut dengan adanya sebuah kesabaran. Orang nak teke tiap minggu, ya. Orang nak teke hatta zurtumul maqabir katanya di dalam Al-Quran. Kalau uang itu harus dibujurke menghadap kiblat, orang sobat gerak. Manusia itu kesabarannya orang. Ya maka mumpung kita itu masih diberi kenikmatan hidup, kenikmatan ini, mari kita isi, kita pupuk iman kita, takwa kita melalui kata senjata ini. Ini sangat efektif, ya sangat efektif. Maka landasannya adalah harus sabar, sabar untuk kita mendengarkan, sabar untuk kita sejenak, sabar kita untuk apa saja, siapapun yang mengisi di dalam kajian itu kita harus sabar, okay? Kecuali kalau kita ada unsur syar'inya, mungkin ada keperluan yang mendesak, nah itu monggo itu kan harus perkecualian. Tapi kalau setiap hari orang iso terus, itu namanya kita tidak akan ada kesabaran, okay? Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Maka wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi ayat yang terakhir ini kita itu dituntut untuk saling wasiat. Nah, saling wasiat atas kata ini yang tidak kalah penting adalah didukung dengan penuh dengan kesabaran. Saling wasiat ini harus didukung dengan sebuah kesabaran. Nah, enggak didukung dengan sebuah kesabaran tidak bisa. Jadi kan butuh ikhlas, yaitu penuh dengan kesabaran. Ya, ini termasuk amal soleh dan kita saling menasehati. Yang terakhir adalah kita harus didukung dengan sebuah kesabaran. Itu jadi, Pak. Kedua salah satu yang ditinggal enggak jadi. Mustafa itu di dalam dalam konteks amal soleh tidak ada kesabaran enggak jadi. Ya, amal soleh tidak didukung dengan saling menasihati enggak jadi, Pak. Apalagi sekarang ini ya, di dalam era digital. Masalah Jakarta ada orang yang dikandani itu malah dia tidak paham, tapi malah nanti ngandani itu malah ganti ngandani dia kowe iku sapa ngono iki piye kan repot. Itulah yang disebut sebagai pilihan yang terakhir sing saya itu sakiyun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Nek ngene dunyane iki wis bonek, dene tidak bisa merasa kekurangan, enggak gelem takok ya kekurangan itu, tapi nanti kandani malah balik kandani. Iki wis ono ngeten iki kadang-kadang di era sekarang ini. Kan akhirnya males. Lah orang yang mau memahami dirinya di kekurangan, kalau tidak diisi dengan kata sedikit itu nggak akan jadi.
yaitu ada pilihan, ada 4 nih mungkin. Jadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah wa sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah wa sa'idun fid dunya wa sa'idun fid dunya. Sing nomor akhir itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu wis entek. Jadi wong tidak merasa dirinya kurang, tapi enggak gelem takok, tapi malah dikandani balik nuturi, kowe iku sapa kok kandani lu mriki kan wis tidak barbar. Mugi-mugi itu peteng atine Pak, peteng ning atine, karena wong enggak pernah merasa dirinya kurang, ya, merasa dirinya yang paling. Itu bahaya di dalam kehidupan. Mugi-mugi panjenengan semuanya ingkang rawuh wonten kajian pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuan untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, didukung dengan penuh kesabaran. Mugi-mugi panjenengan kita doakan sedaya, mugi-mugi uripe selalu hadir di dalam sebuah keberkahan, dan zuriatnya, keluarga juga hadir di dalam sebuah keberkahannya. Wong tuane berkah, anak-anaknya berkah, suami istri ini berkah, itu paling top wes. Yang ketiga juga berkah selalu hadir rezeki kita. Yang terakhir selalu hadir keberkahan, yaitu amaliyah kita, termasuk pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Matur nuwun kurang lebihnya maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum.